lo segala macem. Kalau lo pendekatannya bisnis terus, orang akan males lah bro. Ya lo harus bisa maintain teman-teman lo itu, partner bisnis lo, klien-klien lo segala macem close. Lo ajak makan, lo ajak ngopi segala macem gitu. Dengan ada engagement tersebut, nanti lo berbisnis pendekatan lain. Udah nggak bisnis to bisnis bos, tapi pendekatan teman. Ya walaupun tetap profesional gitu. Itu lebih enak gitu. Lebih enak ya? Pasti lebih enak ya. Dia nggak akan minta, ya katakanlah lu mau ngobrol sama pendekatan teman, lu mau nge-brandingin barang lu sama selebgram. Tapi selebgramnya lu kenal lah ya, kenal setelah habis lu pertama kali lu kasih barang yang mau lu promosiin dia harganya sekian, lama-lama lu kenal nih, lu maintain relationship-nya, ulang tahun lu ucapin, lo kasih kado, tahun baru lo ngucapin, hari raya lo ngucapin, yuk sebulan sekali kita makan bareng, sebulan sekali makan bareng. Dengan pendekatan teman itu, ya deh, lo mana? Pasti ada yang ngomong, barang yang mau dipromoin ada lagi nggak? Gue mumpung lagi free nih, gue naikin deh. Dapat istilahnya dapat free-nya ya? Iya betul, ya gitulah. Jadi gue gampang, lo traktir gue makan aja di mana lah gitu kan. Lebih asik bos, pendekatan teman. Pendekatan teman ya? Iya dong. Menarik sih pendekatan teman, jadi kita bisa dapat lebih lebih hemat budget ya jatuhnya ya? Hemat budget. Nah ini ada lagi nih Ren, satu pertanyaan nih dari teman-teman Mufid nih, yang sering ditanyain sih biasanya. Jadi ada dari para Mufidners ini yang punya usaha nih, ada yang baru merintis atau ada yang sudah jalan gitu ya. Cuma kadang-kadang mereka nih masih bingung nih untuk pengembangan brandnya. Nah kira-kira lu punya saran nggak? Apa yang mesti dilakukan dalam berbisnis ini? Misalkan untuk yang baru-baru mulai deh gitu ya, kita mau ngelakuin branding dulu atau misalkan sales dulu, mana dulu nih? Sebenarnya branding dan sales itu kan semua saling kejar-kejaran ya. Branding di sini, sales di sini. Kadang sales kenceng, brandingnya turun dulu gitu. Tapi menurut gua alangkah lebih baiknya lu nge-brand dulu. Dengan adanya brand tersebut, brand lo dikenal banyak orang, terus orang suka sama brand lo, suka sama usaha lo apa segala macam, otomatis gue yakin salesnya pasti bakal naik gitu. Dan tergantung juga, kita branding kan nggak harus mahal. Lo bisa branding pakai mana-mana nih, pihak A, sosial media segala macam. Sekarang kan zaman sekarang banyak banget bro. Atau lo pakai temen lo suruh brandingin juga bisa kan, sosial media. At least banyak lah sekarang, bisa pakai banyak cara lah. Nah tergantung, lo sesuaiin budget lo dengan kebutuhan branding lo. Brandingnya seperti apa nih? Dengan produk yang gue punya sekarang, kayak brandingnya harus heavy. Tapi dengan produk yang gue sekarang, kayak brandingnya nggak harus heavy deh. Gue mau fokus di sales dulu, oke, no problem, nggak ada yang salah sih gue bilang. Cuman alangkah pentingnya, lo punya branding. Jadi orang tahu akan produk lo, akan jualan lo apa, akan service lo apa, orang tahu. Penting sih. Ini penting nggak ya dari branding tadi ya? Sebenarnya kan ada tuh istilahnya the power of word of mouth gitu ya. Oke. Nah itu dalam hal branding ataupun sales itu penting nggak tuh Ren? The power of mouth nih. The power of word of mouth bagi gue penting banget. Karena apa? Itu kan let your customer talking about your brand, seperti itu kan. Jadi customer itu akan ngomongin tentang brand lo gitu. Dan apa yang diomongin customer kadang-kadang 100% itu benar. Gue suka nih pakai baju ini nih, mereknya Henry. Tapi kalau lo yang ngomong ke orang-orang, baju ini keren nih, bahannya beda nih, ininya kualitasnya gede, orang akan lihat, wah lo ngiklan doang lo. Karena lo orang dalam kan, atau karyawan lo lah yang ngomong, wah enak nih pak, keren pak, bajunya pak, antum. Lo orang dalam, lo dibayar sama brand baju itu, pasti bilangnya bagus ya. Bilangnya bagus. Tapi bagaimana bisa lo membuat customer itu ngomong, wih, lo pakai baju mereknya Henry, itu adem, nyaman, lo terlihat keren dan harganya nggak terlalu mahal. Nah, orang akan percaya. Lo bayangin, satu orang yang ngomong, lo percaya nggak? Belum. Satu orang. 2 orang yang ngomong, baru agak percaya. 3 orang yang ngomong, percaya. Saudara lo ada 6 orang ngomong pakai, percaya nggak? Percaya. Nah, akan seperti itu. Itu sih yang lebih powerful. Orang-orang word of mouth manapun. Makanya ketika lo brand lo udah lumayan besar dan customer lo udah banyak, lo wajib maintain customer lo. Harus ya? Harus. Lo turun ke customer lo, ngobrol sama customer lo segala macam. Mereka akan merasa diapresiasi lo. Contoh lo punya restoran, lo ngobrol aja sama customer lo di sini.
apa nih restorannya, kayaknya masukannya apa, mereka kan masih diapresiasi bro. Gitu. Nah ini juga sebenarnya word of mouth sekali lagi ya, yang sering gue perhatiin adalah, Gue sambil minum ya. sambil minum nggak apa-apa. Sering yang gue perhatiin adalah ketika kita punya satu masalah deh, ada yang nyerang nih misalkan ya, kasih negatif komen ke produk kita, ke brand kita. Nah, kadang-kadang itu yang membela tuh bukan kita yang harus bela diri nih. Kadang dari customer kita nih yang belain ya. Itu sering terjadi ya kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau yang pernah lo alamin ada nggak gitu? Ada yang nyerang negatif komen tapi ada lo punya pasukan sendiri nih yang bantuin lo. Ada ya jadi kalau lo brand lo udah kuat gitu, ibaratnya lo itu seperti sebuah klub sepak bola. Klub sepak bola kan ada menang ada kalah, Iya. Ya kan. Cuman kalau lu menang terus kan nggak mungkin. Lu ada kadang kala lu seri, kadang kala lu kalah gitu. Tapi ketika lu menang, lu dipuja-puja bro. Sama katanya brand. Ketika brand itu di atas, dia akan dipuja-puja bro. Nah, tapi kalau lu punya customer yang fanatik, bro, ketika brand itu turun atau ada cacat sedikit lah segala macam, customer lu akan bilang, enggak kok. Gue pernah pakai baju mereknya Henry nih, karena dia seneng banget sama baju lo ini bro, segala macam. Orang ngomong bajunya jelek begini. Kemarin gue beli bajunya ada bolong, dia akan ngomong bisa kan di komen sosial media, oh lo beli kalau bolong lo balikin dong, kan punyanya Henry garansi. Lo kalau belum dipakai labelnya masih ada garansi. Lo bisa balikin. Lo nggak usah ngomong di sosial media, ngapain lo ngomong di sosial media kayak gitu doang, norak lo. Nah itu kalau udah fanatik, enggak kok, gue beli bagus-bagus aja. Lo ini gue sekali disetrika pudar nih warnanya, ya iyalah lo nyetrikanya sablonnya, gimana pudar, nanti rusak kan orang-orang yang ngefans sama brand lo itu kan otomatis belain lo. Nah itu jangan lupa lo ukur di sosial media berapa banyak positifnya, berapa banyak negatifnya. Itu selalu. Itu ada cara ngukurnya ya sebenarnya ya? Sebenarnya ada cara ngukurnya. Cuma nanti gue bahas di kesempatan yang lebih lanjut lah. Karena agak panjang nih kayaknya. Ini sih kalau yang soal mengukur resultnya atau engagement dari brand yang kita lakukan atau branding promotion yang kita lakukan sih sebenarnya kayaknya perlu lebih detail ya Ren. Ya harus lebih detail. Jadi mungkin nanti di kelas Movit sih kayaknya lebih enak ya. Jadi bisa ngobrol, bisa tanya jawab lebih detail gitu ya. Gue akan bawa juga temen gue yang memang spesialis di bidang itu. Karena ya gue terus terang gue masih belajar juga kan bidang itu. Gue nggak belum jago lah. Tapi gue ada temen yang spesialis di bidang itu. Nah ini jago banget, kayak gue perlu kenalin sama teman-teman Movit juga semua. Nah, nanti perlu tuh, jadi kita jadi lebih tahu cara detailnya supaya kalau kita melakukan promosi atau branding itu terukur dan nggak sia-sia hasilnya. Iya betul. Nah mungkin gue masih nyambung lagi ke word of mouth nih Ren. Oke. Nah tadi udah kita bahas ya dari nge-approach orang, terus tadi brand atau sales seperti itu. Nah ini gue tarik mundur lagi nih, kita balik lagi ke percintaan nih. Wah, berfungsi nggak nih word of mouth nih? Sebelumnya gimana nih? Oke. Sebelumnya gue nanya, kenapa lo nanya seperti itu? Lo ada masalah di percintaan atau gimana? Nah, ini itu dia. Gue mewakili apa? Ada pertanyaan gitu ya? Mewakili masyarakat lah ya, yang sering nanya ke gue. Jadi kadang-kadang mungkin ya kalau word of mouth itu kan menurut gue sih memang kalau tadi diceritain seperti itu kayak bisnis kita punya itu bagus nih. Cuma kalau untuk melakukan itu ke misalkan kita pengen PDKT nih gitu ya. Pengen PDKT ke cewek gitu. Nah ini berfungsi atau nggak? Nah, sebenarnya gue kalau menanyakan ini kayak mewakili aja deh masyarakat gitu. Sebenarnya sih penting ya saat lo PDKT itu dengan adanya word of mouth gitu. Karena kalau lo berbicara satu arah doang ke gebetan lo, menurut gue ya it's normal lah, biasa aja ya. Tapi bagaimana ada orang juga ngomong bahwa lo itu keren ke gebetan lo. Nah itu yang penting kan ya. Tapi kalau cuma satu orang kan susah juga bos gitu. Nah lu harus tahu juga nih word of mouth-nya ke siapa nih. Oke lah, gue lagi ngegebet cewek nih. Gue lagi makan. Kayak gue promosi dulu mulu sama dia, gue baik lah, gue keren, gue bantuin dia segala macem. Dia akan melihat, oh ya Randy seperti itu ya. Tapi dia tidak melihat, tidak mendengar omongan dari orang lain yang positif tentang si Randy atau si Henry gitu kan. Nah bisa aja lo setting kan nih. Ini triksnya ya. Lo ngomong ke sahabatnya, lo lagi ngobrol berdua, dia ada lo sama gebetan lo bawa cewek, sahabatnya juga gitu kan. Lo ngomong, nanti gue ke toilet dulu ya. Pas di toilet,
lu bilang aja gue yang bagus-bagus gitu. Oke, nanti sahabatnya udah oke, dia akan ngomong ke gebetannya. Ngomongnya begini aja sih, simple aja sih word of mouth. Lu berapa lama deket sama Randy? Oh udah 3 bulan. Oh udah 3 bulan. Wah hebat ya, lu bisa deket sama Henry. Henry jarang-jarang lo deket sama cewek. Tapi kalau sekali deket, dia setia. Pasti ada yang keluar dari gebetan lu ngomong gitu. Masa sih? Iya benar. Dia orangnya satu orang ya yang ngomongnya. Gue kenal kok, gue kan temen gue dari SMP. Gue lebih kuat Kalau lagi. enggak, gue ini. Ya, udah sekali. Ya dia agak-agak gimana lah. Tapi kalau misalnya nanti temen lo ada lagi, temen lo ngomong lagi, wih, Henry baik lo ya. Dia nyempetin waktunya untuk ketemu sama lo malam-malam pulang kerja. Jarang-jarang coy. Biasanya pulang kerja, dia pulang tidur, boro-boro mau ketemu gua, tapi ini mau lu ketemu sama lu. Wah, dia perjuangannya oke tuh berarti. Temen lu akan lebih percaya gebetan lu. Dan word of mouth yang positif itu akan membentuk suatu pikiran yang positif juga pastinya. Dan dia pasti akan oke. Berarti gue yakin nih, kata orang Henry begini. Tapi hati-hati lu jangan sampai pernah negatif word of mouth didengar oleh orang-orang dan terdengar lo negatif. Jadi kita harus selalu punya orang positif, bro. Harus positif ya. Harus dong, bro. Jadi sebenarnya kayak ini kayak ada pihak ketiga ya yang kasih pendapat positif tentang kita gitu ya. Lu setuju nggak? Setuju kan? Jadi kadang kalau baru PDKT kan ya kalau gue ngomong sendiri gue nih baik nih, gue orangnya begini ya. Dia cuma gitu ya. Tapi kalau misalkan ada third party-nya yang ngomong dari temennya atau dari sahabatnya, itu efeknya pasti lain ya. Efeknya lain. Sama ya kayak lo minuman ringan lah. Ya, lu nggak pernah mau beli tuh minuman ringan. Lu nggak pernah mau beli karena lu nggak tahu dia kan. Ya, tapi dia iklannya terus-terusan nih. Iya. Woi, gila nih minuman ringan the best lah. Jadi akhirnya kita penasaran ya apa sih? Kita penasaran doang kan. Tapi kalau gue yang ngomong sama lu, bro, lu beli minuman ini deh. Enak banget rasanya. Masa sih? Iya. Masih begitu ya. Masih begitu kan? Curiga nih. Terus kalau nggak temen lu ada lagi ngomong. Lu mau minum ini nggak? Ini enak loh minumannya. Masa sih? Curiga kan? Satu lagi. Masa sih? Curiga lagi kan? Akhirnya lo beli. Sama dengan case BlackBerry dulu waktu masa jaya kan? Beberapa pengguna BlackBerry adalah orang yang hate dengan BlackBerry. Iya. Lo pasti lihat gini kan? Orang ngapain sih pakai BlackBerry? Itu gue dulu gitu kan? Itu persis. Iya. Tapi orang pakai terus. Word of mouth jalan terus dong. Jalan terus. Lo akan ke brainwash. Gue beli beli lo akhirnya. Iya. Ya, itu kan? Gue tadinya nggak pernah mau pakai itu ya, BlackBerry dan lain. Cuma karena dari teman-teman rame, gue jadi penasaran ya akhirnya. Ya udah deh, gue beli kan kayak apa sih gitu kan. Baru. Zaman Nokia lo gitu juga kan? Sama. Gitu. Gue nggak mau pakai Nokia. Sorry nih gue bawa brand nih. Gue nggak mau pakai brand ini ya. Gue pakai brand yang lain. Ya kan? Iya. Wah, kayak keren kan kalau gue beda pakai brand yang lain. Cuma teman-teman lo pakai itu semua. Iya. People talking word of mouth about brand itu semua. Orang kan seneng kan? Akhirnya lo beli. Hebat tuh. Iya. Case seperti itu yang hebat. Itu terjadi sih. Gue juga beli waktu itu. Gue masih pakai Siemens ya. Siemens. Akhirnya banyak kan di mana-mana tuh Nokia ya. Akhirnya gue ganti. Beli kan akhirnya? Akhirnya beli. Oke, mau fitness jadi. Gue sambil makan jadinya karena browniesnya enak bro. Oke, mau fitness. Jadi hari ini menarik banget ya obrolan kita tentang the power of communication gitu ya. Tadi kita udah bahas macam-macam case-nya, ternyata komunikasi ini bermanfaat untuk di banyak hal ya. Jadi bukan image-nya kayak sales mau jualan dagang, enggak. Jadi banyak banget manfaatnya. Nah mungkin sebagai penutup nih Ren, ada nggak pesan-pesan yang mau lo sampaikan untuk fitness nih? Pesan-pesannya sebenarnya gini ya, simple aja sih. Lo lakukan do communication dengan siapapun dan maintain relationship-nya itu. Ini sekarang lo banyak teman-teman bisnis segala macam, pasti teman-teman bisnis lo akan bantu gitu. Jadi lo harus ramah sama semua orang. Kegiatan apapun yang kita lakukan jadi lebih mudah ya. Iya, lo punya banyak teman, lo punya banyak relasi segala macam. Dan lo harus berpikir juga, lo jangan ngomong tentang produk lo atau barang yang mau nanti lo promosiin satu arah. Lo harus pakai pihak ketiga melalui word of mouth tadi gitu. Sama satu lagi, jangan lupain branding. Jangan lupain branding ya. Betul. Dan semua setelah lo melakukan semua itu, lo harus ada plan-nya, lo do, check, dan action. Lo kasih evaluasi. Bagaimana? Udah oke apa belum? Kalau belum oke, kita harus ngapain? Evaluasi lagi ya? Harus dong, harus. Jadi evaluasi itu harus. Tetap harus terstruktur, plan, do, check,
Action. Ya, harus itu harus banget. Ini tipsnya bagus banget dari Randy. Oke nih, thank you Ren. Kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol di sini di sore hari ini. Seru ya? Seru banget. Di sekitar Senayan di emang sekitar enak Senayan banget nih. Nah nanti kalau misalkan pengen ada pendetailan lagi, pembahasan yang lebih detail, materi yang lebih berkualitas, kita akan masuk ke kelas Move It gitu. Nanti akan Oke, bro. dibahas sama Om Randy nih ya. Boleh. Oke, thank you semuanya.